Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam, anak-anakku sekalian. Pada kali ini, di video ini Pak Guru sedikit akan memberikan ringkasan materi bahasa Arab kelas 5 semester genap, dan juga ada contoh-contoh soal yang mungkin penting bagi kalian untuk dipelajari. Tapi sebelumnya, sebelum kalian menonton video ini, tentunya penting bagi kalian juga berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan pemahaman-pemahaman yang dapat kepada kalian itu bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, memberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Perhatikan video ini. Di pelajaran yang keempat di semester 2 ini dijelaskan tentang fi ghurfatil istiqbal wa ghurfatil mudzakarah, yang artinya adalah di ruang tamu, di ruang depan, dan di ruang belajar yang ada di dalam rumah. Sekali lagi, ruang tamu atau ruang belajar. Perhatikan, ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan materi tentang fi ghurfatil istiqbal wa ghurfatil mudzakarati di pelajaran yang keempat. Perhatikan kosakatanya. Baitun ini bermakna rumah. Contoh dalam sebuah kalimat pertanyaan, ma hada, apa ini? Hada baitun, ini rumah. Hada baitun, ini rumah. Coba ada lagi. Mada fil baiti, ada apa di dalam rumah? Fil baiti ghurafun, di dalam rumah banyak kamar-kamar. Kemudian sekali lagi, baitun bermakna rumah. Yang kedua, ghurfatun atau ghurafun. Kalau ghurfatun ini satu kamar, kalau ghurafun banyak kamar. Ghurfatun adalah kata yang berjenis perempuan, ada tak marbutoknya. Ghurafun itu pun sekalipun tidak ada tak marbutoknya, ini adalah kata yang tergolong perempuan, artinya muannas. Contoh dalam kalimat pertanyaan, ma hada, apa ini? Hada, ma hadhihi, hadhihi ghurfatun, ini kamar atau ruang. Ainal ghurfatu, kalimat pertanyaan, ainal ghurfatu, di mana kamar itu? Al ghurfatu fil baiti, kamar itu fil baiti, di dalam rumah. Ghurfatul istiqbali bermakna ruang tamu. Aina ghurfatul istiqbal, di mana ruang tamu itu? Al ghurfatul istiqbal fil baiti, ruang tamu itu juga di dalam rumah. Atau bisa juga amama ghurfatul akli, di depan ruang makan, namanya bisa saja. Karena pertanyaannya aina. Aina ini adalah kata tanya yang menanyakan tentang tempat. Kata amama di depan itu adalah kata yang menunjukkan tempat. Lanjut, ghurfatun naumi, ruang tidur. Ruang tidur. Aina ghurfatun naumi, di mana ruang tidur itu? Ghurfatun naumi fil baiti, di dalam rumah. Atau bila boleh dijawab, ghurfatun naumi janiba ghurfatil istiqbali, ruang tidur di samping. Ingat, janiba atau bijiwari itu artinya di samping. Selanjutnya, ghurfatul mudzakarati, ruang belajar. Madza fi ghurfatil mudzakari, ada apa di ruang belajar itu? Oh, banyak sekali. Ada lampu, misbahun, meja, maktabun, kursi.
kursiyun. Ada juga rak buku, rafun, rufufun, ada buku dan segala macam. Lanjut, hammamun, kamar mandi. Hammamun bermakna kamar mandi. Ma hada hammamun. Ainal hammamu, di mana kamar itu? Al hammamu wara'a gurfatil akli. Nah, kamar mandi itu di belakang kamar makan atau ruang tidur. Selanjutnya, kalau dibuat kalimat pertanyaan, amamal baiti gurfatul istiqbal. Gurfatul istiqbali bermakna ruang tamu. Gurfatul istiqbal, ingat, ruang tamu. Di ruang tamu ada sofa. Sofa bahasa Arabnya, di sini sofa arikatun. Mada fil baiti, ada apa di dalam rumah? Oh, di sini ternyata ada kamar mandi. Fil baiti, di dalam rumah itu ada apa? Oh, di sini hammamun maksudnya, kamar mandi. Kemudian kosakata berikutnya, matbahun, ada dapur. Arikatun, ada matbahun. Ainal matbah, di mana ke dapur itu? Al matbahu wara'a ghurfatil akli, di belakang ruang makan, rumah makan. Arikatun, sofa. Ainal arikatu, di mana sofa itu? Al arikatu fi ghurfatil istiqbal. Sofa itu al arikatu fi ghurfatil istiqbal, di ruang tamu. Mindadatun, mada alal mindadati, ada apa di atas meja? Alal mindadati zahriyatun, di atas meja ada vas bunga. Kalau mindadatunnya itu meja, kalau zahriyatun ini artinya vas bunga. Misbahun lampu. Lampu ini berada di mana? Di atas atap. Sarirun, tempat tidur. Tempat tidur ini tempatnya di mana? Fi ghurfatin naumi, di ruang tidur. Kursiun wa maktabun, kursi dan meja. Kursi di belakang meja, meja di depan kursi. Berarti al kursiyu wara al maktabi, al maktabu amam al kursi. Meja di depan kursi. Ingat, waro'a di belakang, amama di depan. Kalau tahta di bawah, fauqa di atas, ala di atas. Rafun, rak buku. Daftarun, buku. Kitabun, buku. Kutubun, banyak buku. Majallatun, majalah. Majallatun, banyak majalah. Perhatikan dalam soal, mada alal mindadati, ada apa di atas meja? Alal mindadati, di atas meja. Oh, ada vas bunga. Vas bunga bahasa Arabnya zahriyatun. Perhatikan, Pak Guru pernah menjelaskan tentang mubtada. Mubtada adalah kata yang terletak di awal kalimat yang berfungsi sebagai subjek. Ingat, kata yang terletak di awal kalimat, ciri-cirinya biasanya ada alnya. Kemudian khobar. Khobar adalah kata yang terletak sesudah mubtada yang berfungsi sebagai predikat. Jikalau ada mubtada berarti ada khobar. Tapi bisa ada kalanya khobar yang di depan namanya khobar muqaddam. Kalau mubtada'nya di akhir namanya mubtada' mu'akhar. Tentunya ada syarat-syaratnya. Contoh dalam kalimat as-sariru fi ghurfatin naumi. Mubtada' pada kalimat di atas terdapat pada kalimat, mubtada'nya mana? Mubtada' apa? Kata yang terletak di awal kalimat. Yang di awal kalimat apa? As-sariru. Berarti mubtada'nya itu adalah as-sariru. Ada khabar muqaddam, ada mubtada' muakhar. Khabar muqaddam adalah khabar yang didahulukan, mubtada' muakhar adalah mubtada' yang diakhirkan. Nah, contoh, ini susunan mubtada', ini khabar. Ada alnya, ciri-cirinya. Yang kuning ini mubtada', yang hijau ini adalah khabarnya. Artinya tempat tidur di ruang tidur.
tempat tidur itu di ruang tidur. Sekarang dibalik, khobarnya yang di depan namanya khobar muqaddam, mubtada'nya sekarang di akhir namanya mubtada' muakhar. Kalau mubtada' di akhir, alnya sudah hilang, nggak ada. Sarirun diganti tanwin. Figur patinomi, di ruang tidur. Sarirun ada kasur, muncul kata-kata ada. Ini contoh berikutnya. Ini mubtada, khabar muqaddam, mubtada' muakhar. Dibalik menjadi mubtada' dan khabar. Ingat, syarat bolehnya dijadikan khabar muqaddam, khabar didahulukan itu kalau ada fi, ada amama, waro'a, janiba dan kawan-kawannya. Yang kelima, fil ma'mali wa maktabatil madrasati. Ada maktabatun, perpustakaan. Mada fil maktabati, ada apa di perpustakaan? Fil maktabati, di dalam perpustakaan. Kutubun, ada banyak kitab. Ada rafun, rak buku, rufufun, rak buku. Khizanatun, lemari. Ingat, khizanatun artinya lemari, beda dengan rak buku. Khizanatun sama-sama tempatnya untuk buku. Kalau buku itu di atas rak, kalau buku di lemari, buku itu di dalam lemari. Kitabun, banyak buku. Kutubun, banyak buku. Majallatun, majalah. Majallatun, banyak majalah. Kutubul akhlaki, buku-buku akidah akhlak. Kutubut tarikh, buku sejarah. Kutubud diniyati, buku-buku agama. Dan kutubul qasasi, buku-buku cerita. Selanjutnya dalam contoh sebuah kalimat, yaqra'ut talamidu, murid-murid membaca buku fil maktabati, di dalam perpustakaan. Al maktabati bimakna maktabati artinya perpustakaan. Di dalam perpustakaan ada buku sejarah. Buku sejarah bahasa Arabnya kitabut tarihi, buku sejarah Islam. Kalau di kita kenal dengan SKI. Di samping ada perpustakaan juga ada laboratorium komputer, hasubun, perangkat komputer. Ada apa aja? Ada monitor, ada CPU, ada ini speaker. Kemudian syashatun, ini monitor. Kalau syashatun monitor, kalau hasubun perangkat komputer. Wahdatun nidami CPU, alfaratum mouse, lauhatul mafati keyboard, tabi'atun printer. Likulli hasubin, di setiap perangkat komputer syashatun bimakna monitor atau layar komputer. Mada alal maktabi, ada apa di atas meja? Alal maktabi, di sini ternyata ada buku. Maka kutubun. Alar rafi kutubun, di atas ra ada buku. Kedudukan kata yang bergaris bawah, kedudukannya. Karena di sini ada ala, maka di sini adalah khabar muqaddam. Kalau kutubunnya ini sebagai mubtada. Berarti alar rafi ini khabar muqaddam. Susunan kalimat yang benar pada kalimat di atas adalah, ingat, ini kutubun, ini ada fi, maka yang didahulukan adalah fi-nya. Kutubunnya dibelah, dan karena ini adalah susunan khabar muqaddam, mubtada muakhar. Jawaban yang benar adalah fil maktabati kutubun mutanawwi'ah, di dalam perpustakaan ada buku yang bermacam-macam. Di pelajaran yang keenam ada apa ini kira-kira? Orang makan-makan, anak-anak makan-makan. Berarti di kantin, fil maksafi, di dalam kantin. Tentunya di dalam kantin itu dibagi menjadi 3, ada makanan, ada minuman, ada juga buah-buahan. Pak perhatikan baik-baik. Di sini ada ruzun, hadza ruzun, ma hadza ruzun, salatatun salat, ma hadihi salatatun, hal hadihi salatatun, na'am hadihi salatatun. Samakun, hada samakun bimakna ikan. Mang hada samakun, ini tergolong makanan, maka di sini kita makan to'amun, makanan. Kemudian di sini ada halibun, susu, asirun, jus, maun, ma'daniun, air mineral, sayun, teh. Nah, ini tergolong minuman. Minuman bahasa Arabnya
syarabun, syarabun. Buah-buahan ada mauzun, pisang, jeruk, burtuqalun, apel, tufahun, dan babaya, pepaya, ananas, nanas. Fi maqsa fil madrasati, di kantin sekolah, ta'amun wa syarabun. Ta'amun bimakna maka makanan. Mada turidu minat ta'am, apa yang kamu inginkan? Sesuai dengan gambar, uridu samakan, ikan. Selanjutnya di sini juga dijelaskan tentang fatur. Fatur itu maksudnya makan pagi. Atanawalul fatura, makan pagi. Atanawalul goda'a, atanawalu itu artinya makan. Goda ini siang, makan siang. Asya makan malam, makan malam. Atanawalul asya'a, makan malam. Atanawalul goda'a, makan siang. Futur pagi, sobahan, waktunya pagi. Godaan siang, naharan, waktunya naharan siang. Asya'an malam, lailan malam. Perhatikan, yuridu saya ingin, kalau yuridu dia ingin, kalau uridu dia ingin. Uridu saya ingin, yuridu dia ingin. Yakulu makan, akulu saya makan, akulu saya makan. Takulu kamu makan. Yasrabu dia minum, kalau perempuan tashrabu. Ashrabu saya minum, ashrabu saya minum. Tashrabu kamu minum. Perhatikan, Umar, mada tasrabu fil fatur, apa yang dimakan kamu di waktu pagi, fatur pagi. Lukman, ashrabu saya minum. Minum apa? Ini gambar susu bahasa Arabnya haliba, halibun, haliba. Mada tasrabu fil ghada, apa yang kamu minum di waktu siang karena cuacanya panas? Yang diminum adalah jus dan air mineral, atau jus dan air mineral. Minuman al-asir dan al-ma. Ini dua, atau al-ma saja. Perhatikan, kata ghurfatun naumi. Kata ghurfatun naumi berarti ruang tidur. Fi ghurfatil mudzakarati, meja bahasa Arabnya maktabun. Ada kursiun, ini kursi. Al kursiyu, kursi di mananya meja? Di belakang meja. Wara al maktab, wara'a. Fil baiti ghurfatun mutanawiyatun, di dalam rumah ada kamar bermacam-macam. Ghurfatun bermakna ghurfah, ruangan atau kamar. Titik-titik ar-rafi, kitabul lugatil arabiyah. Kalau di ra maksudnya di atas ra, di atas bahasa Arabnya ala rafi. Kata kutubun adalah jamak. Jamak ini mempunyai arti banyak dari kata kitabun. Asyasatu, sasat bermakna monitor atau layar. Atanawalul asya'ah, saya makan malam. Waktunya kapan? Lailan malam. As-samaku, ikan. Sahni, titik-titik piring. Ala, di atas bahasa Arabnya ala sahni. Fi madrasati maksabun kabiratun, maksabun bermakna kantin. Kalau ini disusun menjadi sebuah kalimat, kalau ada tanda tanya seperti ini berarti adalah kalimat pertanyaan. Maka susunan ini diawali dengan kata mada fi ghurfatin naumi, ada apa di ruang tidur. Kalau di sini diawali dengan alal maktabi zahriyatun, di atas meja ada bunga. Kalau zahriyatun alal maktabi kurang benar, karena di sini seharusnya dikasih al kalau mau dijadikan di depan. Tapi karena sudah tulisannya seperti ini, maka yang didahulukan adalah alal maktabi zahriyatun. Sekarang yang 43 sampai 45 itu terjemahkan. Alal maktabi tabi'atun, di atas meja ada printer. Aku luruza wasamaka, saya makan nasi dan ikan.
Uridu saya, oh saya itu artinya teh, saya ingin teh fil maksab di dalam kantin. Inilah yang dapat Pak Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.